nampak bukan hijaunya lapangan, tetapi yang nampak karena itu dia sebentar aja nonton bola. Kan nonton bola cuma itu aja kan, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Masa nggak capek-capek? Ya, kalau orang yang sudah dekat dengan surga, sekali lagi nonton seperti ini cepat letih, cepat capek. Enggak. Dia akan mengambil aktivitas lain yang lebih punya nilai untuk kehidupan di alam dunia dan akhirat. Iya, kalau cuma dunia tapi enggak ada manfaatnya untuk alam akhirat, itu buat apa? Cuma capek aja kan? Cuma capek. Iya, tapi kalau dunia iya, akhirat iya, itu yang menjadi pilihan kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau orang belum merasa letih dan lelah, masih terpesona dengan kesenangan dunia, itu seperti orang menuju ke surga tapi jalanannya penuh dengan keramaian begini. Berapa kecepatannya? 20 ya? Umur nggak cukup. Kalau ke surga cuma 20 km per jam. Iya. Keburu datang itu malaikat Israel. Padahal tujuannya masih jauh. Iya. Tapi beda kalau seandainya jalanannya sepi. Iya. Nah, kalau jalanan sepi begini, sudah melaju kencang. Karena itulah orang-orang yang sudah dekat dengan surga, dia akan mensunyikan hati dari segala hiruk-pikuk gemerlap kesenangan duniawi dan mengisinya dengan kerinduan pada kesenangan ukhrawi. Kesenangannya sudah berubah. Kan yang penting senang. Pilihannya senang duniawi atau senang ukhrawi. Iya, kalau boleh kita memilih, maka pilihan kita adalah kesenangan ukhrawi, bukan kesenangan duniawi. Karena yang penting kan saya senang. Jadi saya pasti akan memilih senang ukhrawi. Karena senang ukhrawi itu senangnya dirasakan ketika hidup di dunia dan akan dirasakan di kehidupan akhirat. Tapi kalau kesenangan duniawi hanya di kehidupan dunia kita dapatkan di akhirat, belum tentu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat sekarang. Sunyi hati dari hiruk pikuk gemerlap kesenangan duniawi ini sebenarnya bukan semata-mata keharusan, tetapi inilah yang nanti kita butuhkan. Mungkin saja hari ini kita belum merasa butuh, tapi yakinlah Bapak Ibu, satu saat kita pasti membutuhkan suasana seperti ini. Suasana di mana hati kita sunyi dari kesenangan dunia, rindu dengan kesenangan akhirat. Kapan kita membutuhkannya? Ini. Pada saat sakaratul maut, menggedor-gedor hidup kita. Inilah saat di mana kita betul-betul membutuhkan sunyinya hati dari kesenangan duniawi. Mari kita buktikan. Seandainya, ini cuma seandainya ya Bu, Ibu dalam keadaan sakaratul maut. Iya, dalam keadaan sakaratul maut datang teman Ibu, udah ngasih tahu, Bu, Ibu menang undian loh, dapat rumah harga 1 miliar. Itu berita yang menyenangkan nggak Bu? Menyenangkan nggak Bu? Menyenangkan. Menyenangkan. Tetapi apakah itu yang kita butuhkan pada saat sakaratul maut? Tidak. Iya, bapak-bapak ini, Pak, bulan depan gaji kita naik Pak 5 kali lipat. Lagi sakaratul maut. Menyenangkan? Menyenangkan. Tetapi bukan itu kan yang kita butuhkan pada saat kita sakaratul maut. Terus apa yang kita butuhkan pada saat kita sakaratul maut? Yang kita butuhkan adalah sebuah berita bahwa untuk kita telah Allah sediakan seindah-indah tempat kembali, yaitu surga. Itu yang kita butuhkan pada saat kita sakaratul maut. Berita bahwa untuk kita sudah disediakan seindah-indah tempat kembali, yaitu surga. Dan apakah ada orang seperti ini? Banyak.
Ya, saya ingin cerita salah satunya saja. Iya, salah satunya saya ingin cerita. Tetapi berita tentang seindah-indah tempat kembali ini memang hanya akan Allah berikan kepada orang-orang yang telah mensunyikan hatinya dari kesenangan duniawi dan kemudian mengisinya dengan kerinduan pada kesenangan ukhrawi. Hanya Allah berikan kepada orang seperti ini, yang menggambarkan bahwa orang ini sudah sangat dekat dengan surga. Peristiwa ini dialami oleh seorang anak muda, masih muda dia, yang dalam usia mudanya itu kalau boleh kita katakan hatinya sudah sunyi dari gemerlap kesenangan duniawi dan sudah melabuh damaikan dirinya pada kesenangan ukhrawi. Salah satu buktinya, waktu beliau masih hidup, itu beliau punya wazam, dan wazam itu dilakukan oleh beliau tekad, dimanapun saya sholat berjamaah, sayalah yang menjadi muadzinnya. Itu tekad dia, yang kemudian dia buktikan dalam masa yang pokoknya dimanapun beliau sholat, dialah yang menjadi muadzinnya. Beberapa lama itu dia lakukan sampai akhirnya terjadilah peristiwa itu. Terjadi pada Jumat ketiga bulan suci Ramadan tahun 1425 Hijriah. Waktu itu beliau adzan subuh, setelah itu beliau sholat qobliyah subuh, setelah itu kemudian beliau kumandangkan iqamah. Tapi rupanya Allah mentakdirkan beliau tidak bisa menyelesaikan iqamah sampai selesai. Penyakit jantung beliau datang, membuat beliau kemudian terkulai, lemas dan jatuh. Segera dilarikan ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, tim dokter berusaha menyelamatkan nyawa anak muda tadi, berusaha keras. Di tengah-tengah tim dokter sedang berjuang menyelamatkan anak muda tadi, anak muda tadi merangkul dokter yang paling dekat dengan dia dan kemudian dia berbisik, dokter, tidak usahlah membayangkan diri menyelamatkan saya, dan sebentar lagi saya akan meninggal. Saya sudah melihat surga ada di hadapan saya, dan sekarang saya sedang berjalan menuju ke surga itu. Saya sudah lihat surga itu, saya sudah lihat surga itu. Setelah itu dia ucapkan 2 kalimat syahadat sempurna, dan kemudian dia pejamkan mata untuk selama. Itulah akhir kesudahan orang yang sudah mensunyikan hatinya dari hiruk-pikuk kesenangan duniawi. Dikala sakaratul maut, Allah hadirkan, Allah tampakkan untuk dia surga. Karena dia memang dengan surga itu sudah sangat dekat. Dan tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tanda bahwa seseorang itu sudah dekat dengan surga. Tapi kita bisa bayangkan kalau seandainya ada orang yang dalam hidupnya itu masih terbelenggu oleh tipuan dunia, atau masih belum bosan dengan kesenangan dunia. Belum juga bosan. Iya. Nonton bola belum bosan-bosan. Dalam keadaan belum bosan dengan kesenangan dunia, tiba-tiba ajal, malaikat maut datang. Kira-kira kayak apa keadaan orang ini? Adakah seperti anak muda tadi? Kita bisa belajar dari pengalaman kita mengajak anak-anak kita yang masih kecil. Kita ajak ke tempat permainan, main-main mereka di sana 3 jam. Kita sebagai orang tua bijak. Ini anak sudah 3 jam main, mereka tentu sudah capek. Kita pun datang untuk menjemput mereka agar mereka istirahat. Tapi apa yang terjadi pada saat kita menjemput mereka? Anak-anak, saatnya kita pulang. Apa jawaban mereka? Masih mau, nanti. Iya, belum bosan, ya kan? Loh, kalian udah 3 jam main kok belum bosan? Pokoknya belum bosan. Ya udah 10 menit ya. Kasih waktu 10 menit dijemput, nanti. Kasih waktu 5 menit, nanti. Tetapi sekali lagi kita bijak sebagai orang tua. Ini anak harus istirahat. Kita pegang tangan anak dan kita bawa pulang. Apa yang terjadi dengan anak? Nangis. Kenapa? Karena dia belum bosan. Nangis, meronta. Sekarang mari kita lihat. Malaikat maut, malaikat Israel datang menemui kita, menjumpai kita, menjemput kita. Itu untuk maksud baik atau maksud yang tidak baik? Maksud yang baik, bahkan sangat baik.
Malaikat maut itu sudah tahu lihat bapak ibu malam melintang, capek. Malaikat maut itu sudah kasihan, ingin mengajak bapak ibu dan teman-teman dibawa ke satu tempat, di mana di tempat itu bapak dan ibu bisa istirahat dengan nyaman. Iya, nggak ada lagi yang ganggu. Iya, kalau ada garuda yang meleset nggak akan ada yang nggak ada yang telepon bahas. Istirahat dengan tenang, dengan nyaman. Itu tujuan malaikat maut datang menemui kita. Tetapi sejujurnya, andai, ini cuma andai, nanti malam jam 12 lewat sedikit, hujan lagi, mati lampu sudah satu. Oh, di sini nggak ada yang sama. Mati lampu sih. Tapi di Tokyo ada ya, begini kan. Iya, nggak jadi mati lampu deh. Gerimis, ya. Tiba-tiba beliau datang, Bu, ayo saatnya pulang sekarang. Apa jauh ibu? 10 menit lagi. Kita akan menjawab nanti. Kenapa nanti? Apa alasan klasiknya? Belum siap, yaitu alasan klasik. Pokoknya malaikat maut ini imajiner aja ya. Pokoknya malaikat maut itu, oh ibu belum siap, ya sudah. Minggu depan ya bu. Minggu depan datang lagi, apa jawaban ibu? Sudah siap? Sudah. Belum. Kasih waktu sebulan? Belum. Kasih waktu setahun? Belum. Berarti masalahnya sebenarnya bukan belum siap, tapi masalahnya adalah karena waktu yang ada itu habis untuk kesenangan dunia. Masalahnya karena belum bosan, akhirnya waktu itu habis untuk kesenangan dunia. Andai saja waktu yang ada ini kita habiskan untuk kesenangan akhirat, iya, walaupun dunia kita niatkan untuk akhirat, iya. Maka ketika malaikat maut datang, kira-kira disambut dengan apa oleh kita, Bapak Ibu? Bukankah dengan senyum? Sembari kita mengatakan, malaikat kok baru sekarang? Kenapa nggak kemarin-kemarin? Saya udah sangat kangen ini. Tapi rasanya itu jauh ya, jauh. Iya, apakah ini sebuah isyarat berarti kita dengan surga masih jauh? Wallahu a'lam. Iya. Nah, Bapak Ibu, tapi ini betul-betul gambaran saja. Kalau seandainya orang belum bosan, iya, dengan kesenangan dunia, betul-betul dijemput oleh malaikat maut, kira-kira ekspresinya kayak apa? Ini gambaran saja, bisa jadi ekspresinya seperti ini. Ya, kaget dia, siapa itu? Dan ketika betul-betul diketahui itu malaikat maut, wah, tambah panik. Kalau orang didatangi malaikat maut, paniknya seperti ini, kira-kira masih sempat ingat Allah nggak? Kaget. Iya, masih sempat berpikir, sulit. Jadi ini jadi keluh. Iya, jadi keluh, tidak bisa mengucapkan kalimat Allah. Orang-orang seperti ini apa boleh buat akan merasakan sakit tiada kira pada saat sakaratul maut. Sakitnya tiada kira. Kata Nabi, kasyatin tusnahu wa hiya hayatun, bagai seekor kambing yang dikuliti dalam keadaan dia masih hidup. Orang-orang seperti ini apa boleh buat akan melepas ajalnya dengan kehinaan, su'ul khatimah. Dan kalau matinya sudah su'ul khatimah, bagaimana di alam kubur nanti? Ya, masuk kubur dipenuhi dengan adab. Orang-orang seperti ini hanya bisa mengharapkan, tapi tidak ada yang bisa kecuali kalau punya anak yang solihah, termasuk punya sedekah jariyah. Iya, teman-teman kita sebenarnya di Kobe, di Kyoto, iya, menawarkan nih untuk kita bagaimana kita bisa memiliki amal jariyah, ya, bisa memiliki amal jariyah. Kita tidak berpikir